itu ya, itu kemarin sudah 4 itu. Nah, sekarang kita masuk yang kelima ya, Mas ya. Iya. Hakikat diri sejati. Memahami diri berarti melampaui lapisan-lapisan ego. Apa? Ego itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh pikiran, emosi, dan tubuh. Itu ego kita. Untuk kembali ke kesadaran murni yang inti, yang merupakan tempat solusi tak terbatas berdiam. Jadi, nah itulah pentingnya lalu zikir nafas gitu loh. Jadi zikir nafas, ini biar teman-teman biar tahu Rutenya, alurnya. Rute alur berpikirnya ya. Jadi kalau kita buat kayak gini Mas, ini kan maksudnya gitu nanti. Jadi mengapa kok di dalam praktek 200 jam itu kita kok sedetail itu gitu. Biar nanti teman-teman yang sebagai praktisi itu betul-betul memahami yang nomor 5 ini. Memahami tentang mengapa kita harus melampaui itu gitu. Maka yang paling penting sebenarnya adalah bukan bukan ikhtiar melalui kepandaian kita, bukan ikhtiar melalui ilmu, tapi melalui kerendahan hati. Melalui kerendahan hati di hadapan Allah. Nggih, saya akui ya Allah, saya sebenarnya ingin menyembahmu karena saya takut terhadap masalah saya, karena saya ingin begini. Udah diakui. Allah itu seneng Mas nek ngaku. Masalahnya kita itu nggak sering ngaku. Masalahnya kita itu sering apa? Sering bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di pemecahan masalah cara sufi. Begini, Mbah. Kemarin dengan Mbak Ami sudah sampai di 11 poin kunci landasan pemecahan masalah metode tasawuf, Mbah. Ya. Sekarang sampai ke poin berapa, Mbah? Sekarang kita bahas ke poin 5 ya. Oh iya. Nah, jadi silakan teman-teman yang sudah punya bukunya atau e-booknya ya. Jadi ini ada e-book, ada apa namanya? Ada buku fisiknya. Ya. Silakan yang sudah punya buku dibuka halaman 21. Kemarin saya sudah sampaikan 11 poin kunci landasan pemecahan masalah metode tasawuf. Jadi ada 11 poin kunci ya landasan pemecahan masalah. Kemarin sudah kita bahas 4 ya. Yang pertama tentang ironi, si aku kecil yang ingin mencoba menyelesaikan masalah padahal dia adalah masalahnya. Jadi itu seperti mencoba memadamkan api dengan bensin, Mas. Ya makin berkobar nanti. Makin berkorban. Lalu yang kedua, kita harus menggeser paradigma bahwa bukan aku yang menyelesaikan masalah, tetapi aku yang hanya besar, yang sebenarnya yang akan menyelesaikan masalah kita. Nah yang ketiga, hukum fundamental ya. Jadi manusia itu, jadi gini, aku bukan yang menyelesaikan masalah, tetapi yang menyelesaikan masalah adalah aku besar melalui diriku sendiri. Nah itu nanti balik ke aku kecil lagi, tetapi aku kecil yang sudah terpantuli aku yang hanya besar. Mas. Jadi gini, mungkin teman-teman agak ini belibet ya. Jadi gini, aku tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku kecil ya. Yang bisa menyelesaikan masalah itu aku besar, hanya besar. Tetapi hanya besar menyelesaikan masalah melalui aku kecil lagi. Melalui diriku sendiri. Tapi kan beda. Kalau yang pertama tadi aku kecil sebagai subjek utama. Tapi kalau nanti yang aku besar melalui diriku sendiri, aku kecil bukan menjadi subjek. Bukan menjadi subjek utama, tapi hanya menjadi ini apa kemarin saya sebut saluran, wasilah itu, dia hanya saluran. Nah itu ya, itu yang dipahami. Lalu kunci yang keempat ya adalah kemarin ini belum selesai Mas ini. Berarti yang baru yang keempat ini sekarang. Nah kuncinya peta jalan menuju solusi diringkas dalam prinsip barang siapa memahami dirinya, dia telah memahami sumber segala keberadaan atau memahami Allah atau memahami aku besar. Jadi mana arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah pada akhirnya penyelesaian masalah itu bukan terletak di luar tetapi terletak di dalam diri kita. Karena kan harus mana arofa nafsahu, harus mengenali diri.
Nah itu ya, itu kemarin sudah 4 itu. Nah sekarang kita masuk yang kelima ya Mas ya. Ya. Hakikat diri sejati. Memahami diri berarti melampaui lapisan-lapisan ego. Apa? Ego itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh pikiran, emosi, dan tubuh. Itu ego kita. Untuk kembali ke kesadaran murni yang inti, yang merupakan tempat solusi tak terbatas berdiam. Jadi tadi disampaikan ya Mas ya, bahwa yang menyelesaikan masalah itu aku besar, hanya besar. Nah untuk menuju ke sana kita harus melampaui aku kecil ya. Nah aku kecil dibentuk oleh tubuh, pikiran, emosi. Nah itulah pentingnya lalu zikir nafas gitu loh. Jadi zikir nafas ini biar teman-teman biar tahu Rutenya, alurnya. Rute alur berpikirnya ya. Jadi kalau kita buat kayak gini Mas, ini kan ada bahan-bahan ya. Iya. Lalu diatur ya, ditenun lah. Iya. Ditenun. Jadi teman-teman tahu tenunan di tasawuf Indonesia itu kayak apa ya. Tenunan pikiran maksudnya ya. Iya. Alur pikiran biar teman-teman paham. Kok ada zikir nafas, kok ada pemecahan masalah cara sufi, kadang-kadang membahas energi gaib, macam-macam ya. Kadang-kadang latihan membahas fisiologi pernafasan itu biar teman-teman tahu tenunan ilmunya. Ya, tenunan ilmunya. Jadi makanya zikir nafas ada 5 level. 1 zikir nafas jasadia. Saya sering ulang-ulang ini ya, untuk melampaui tubuh. Lalu zikir nafas kolbiyah, melampaui pikiran dan perasaan. Lalu ada zikir nafas nafsiyah yang melampaui aku kecil. Aku kecil yang paling padat, yang merasa punya itu loh Mas. Jadi Mas saya ini misalnya tangan itu jasad ya Mas ya. Iya, jasad. Lalu ada emosi terhadap tangan. Iya kan? Iya. Makanya yang ikut program 200 jam ini sedang gencar-gencarnya saya ajari untuk memeriksa. Ya memeriksa emosi itu. Emosi terhadap wajah. Coba Mas Jawahir. Mas Jawahir ini sekilas ini contoh ini. Misalnya Mas Jawahir terhadap hidung Mas Jawahir rasanya gimana? Secara fisik gimana menurut Mas Jawahir? Seneng. Secara fisik maksudnya. Secara fisik gimana? Bisa merasakan kenyamanannya. Nyaman lah. Nah, mungkin teman-teman yang sedang pilek dia nggak bisa ngerasain nyaman. Lalu misalnya kalau Mas Jawahir kan nyaman. Secara fisik nyaman, secara emosi yang muncul apa? Bahagia. Nah, yang muncul bahagia misalnya. Sudah, berarti Mas Jawahir ada sesuatu yang memahami itu kan. Ada sesuatu yang merasa nyaman, iya kan? Iya nggak sih? Iya. Ada sesuatu yang merasa nyaman, ada sesuatu yang merasa bahagia. Kan yang nyaman dan bahagia bukan hidungnya. Iya. Bukan hidungnya, hidung yang merasakan tadi itu. Nah, itu namanya yang merasa aku itu, Mas. Maksudnya gitu nanti. Jadi mengapa kok di dalam praktek 200 jam itu kita kok sedetail itu gitu. Biar nanti teman-teman yang sebagai praktisi itu betul-betul memahami yang nomor 5 ini. Memahami tentang mengapa kita harus melampaui itu gitu. Bahkan nanti menurut perasaan misalnya Mas Jawahir misalnya ini atau ada orang lah misalnya hidungnya pilek. Ya, dia pilek ya Mas Jawahir ya. Kan dia kalau ditanya apa yang dirasakan di hidung. Dirasakan misalnya buntu gitu, bumpet. Nah, bumpet itu kan sensasi fisik ya toh. Sensasi fisiknya adalah hidung buntu. Lalu ada sensasi emosinya. Sensasi emosinya jengkel biasanya. Walaupun nggak semua jengkel ya, tetapi sensasi emosinya biasanya jengkel. Berarti ada sensasi fisik hidung buntu, ada sensasi fisik, ada sensasi emosi jengkel. Nah, yang merasakan sensasi itu siapa? Aku lagi kan. Iya. Nah, aku yang merasa punya. Nah, aku yang merasa punya hidung, aku yang merasa punya. Nah, jadi itu nanti berarti kan ada jasad ya Mas ya. Ada buntu tadi itu kan jasad dia. Lalu ada jengkel itu kan kolbia. Itu kan emosi atau perasaan. Lalu ada aku yang merasakan. Loh berarti itu emosi kan bukan aku. Ya emosi. Emosi itu sesuatu yang dirasakan oleh aku. Iya. Nempelnya di aku. Jadi tidak disebut sebagai aku. Nah aku itu saya kemarin banyak pertanyaan di 21 hari zikir nafas. Lalu yang menyadari itu siapa?
Ya sebenarnya itu bahasan yang sangat dalam ya. Hmm. Tapi kira-kira beginilah. Saya punya jasad. Terus tadi ada buntu. Buntu muncul emosi, ya toh Mas ya. Nah, buntu memunculkan emosi, emosi dirasakan oleh aku. Tetapi pertanyaannya gini Mas. Terus kalau saya tidur misalnya, rasa akunya nggak ada kan? Nggak ada. Nah, coba rasa aku ada nggak kamu tidur? Nggak ada. Makanya kalau kamu tidur HPmu diambil orang ya, kamu nggak tahu, nggak marah juga. Iya. Marahnya kan kalau sudah melek, kalau sudah bangun. Artinya tidur itu aku psikologismu sedang diredam. Sedang tidur. Jadi tidur itu sebenarnya yang tidur ya aku psikologis itu. Tetapi anehnya, Mas Jawir ketika bangun tidur, tadi malam Mas Jawir ngimpi. Tahu nggak kalau ngimpi? Ya, ada yang tahu kan? Ada yang lupa. Sebenarnya 90% ngimpi itu kita lupa, Mas. Berarti kita ingat cuma 10% aja? Iya, 10%. Makanya orang itu sebenarnya kan banyak saya nggak pernah mimpi. Itu sebenarnya bukan nggak pernah mimpi. Nggak ingat kalau dia nggak ingat kalau mimpi. Sebenarnya gitu. Nah, kan ada sesuatu yang tahu Mas Jawir mimpi, padahal Mas Jawir tidur. Nah, itu kan berarti ada aku yang lain kan. Aku selain ego psikologis itu Mas. Itu ada angel ya, maaf ya. Ini ada angel. Jadi Mas Jawir tidur. Lalu ngimpi atau tidurnya lelap lah. Saya tak tanya tadi waktu mau berangkat ke Masjid Agung sini. Mas Jawir tadi malam tidurnya lelap nggak? Mas Jawir bisa jawab nggak? Bisa kan? Lelap. Duh, padahal Mas Jawir tidur tapi kok tahu. Nah, kan ada sesuatu yang tahu kan? Iya. Nah, itulah aku yang lebih subtil daripada aku yang psikologis. Jadi aku pun itu sebenarnya Mas, berlapis-lapis. Jadi aku psikologis pun itu berlapis-lapis loh. Itu loh yang mungkin kalau kita itu lalu bicara tentang ilmu itu menyulitkannya di situ. Makanya saya itu pesan dipraktekke. Jadi praktek zikir nafas. Ya, biar nanti teman-teman itu kalau bertanya terus itu nggak ada habisnya, Mas. Ya karena itu tadi bahkan tubuh aja itu berlapis-lapis, Mas. Tubuh itu berlapis-lapis loh. Jadi gini Mas Wair, lapisan tubuh ya ceritain ya. Ada lapisan tubuh namanya tulang, itu paling padat itu. Nah, lapisan tubuh kita kan yang paling padat tulang nih. Lebih padat dari tulang namanya daging. Ya kan? Lebih padat dari daging namanya darah. Lebih padat, kok lebih padat, salah. Tak ulang ya. Paling padat itu namanya tulang. Lalu agak longgar, agak renggang namanya otot atau daging. Lalu agak longgar namanya darah. Lalu agak longgar namanya saraf. Nah, itu yang dipahami oleh ilmu kedokteran. Nanti di kedokteran timur ada yang lebih longgar lagi namanya chi. Yang nggak bisa dilihat secara indrawi. Kalau diukur, wallahu alam, mungkin suatu saat bisa diukur. Sekarang sudah banyak beberapa titik poin yang diukur, Mas. Bahwa di sana ada letupan-letupan gelombang yang lebih tinggi ya. Tetapi bendanya sendiri itu nggak terlihat. Itu sama saja dengan elektron. Elektron itu bendanya nggak kelihatan, dia subatom ya. Tetapi ekspresinya terasa, manifestasinya terasa. Nah, itu kan ada hal-hal yang nggak tampak tapi ekspresinya atau manifestasinya terasa. Nah, tubuh saja itu berlapis kayak gitu. Makanya nanti teman-teman kalau ingin melampaui tubuh itu dari yang padat dulu, Mas, dilampaui, disadari, ya, sampai nanti chi namanya. Menyadari namanya chi. Nah, tubuh saja berlapis-lapis. Dari chi yang sampai ke tulang tadi. Nanti pikiran tuh berlapis-lapis, Mas. Pikiran tuh berlapis-lapis lagi. Ada pikiran yang sangat padat. Jadi ada pikiran yang linier. Ini kan pikiran linier ya. Jadi misalnya gini. Ada pikiran yang hanya memahami waktu itu dulu, sekarang, nanti. Itu kan pikiran. Iya. Ya, linear. Pikiran ya. Itu linier. Nanti ada pikiran itu paralel. Dia nggak linier. Jadi orang yang bisa menyadari waktu itu waktu sekarang, dulu dan nanti itu jadi satu. Itu ada. Itu Mas Jawir kalau mau belajar itu belajar di NLP, Mas. Tentang konsepsi waktu. Ini contohnya sederhana gini. Mas Jawir kalau lihat misalnya suruh membayangkan besok wisuda S2.
Coba bayangkan Mas Zawir, dengan sukacita bayangkan itu letaknya di depanmu apa di belakangmu? Di depan. Di depan. Karena Mas Zawir ingat waktu dulu mondok, waktu SMK mondok. Iya. Nah, di mondok itu. Sekarang ingat peristiwa yang paling kamu ingat. Di mana letaknya? Di belakang. Di belakang. Jadi Mas Zawir, kalau sekarang Mas Zawir bayangin sekarang di mana letaknya? Di dalam diri. Di dalam. Nah, jadi Mas Zawir itu punya alur garis timelinenya Mas Zawir itu dari belakang ke depan. Tapi nanti nggak semua gitu loh Mas. Ada yang jadi satu semuanya ya? Ada yang jadi satu di depan. Jadi loh, mungkin teman-teman bingung, masa iya ya? Coba dicek. Jadi bahkan pikiran kita tentang waktu itu beda-beda, berlapis-lapis. Ada lagi perasaan. Wah, kalau perasaan lapisannya malah terasa Mas. Coba ya. Mas Zawir pernah marah kepada ibu. Ibu kan disayangi, ya itu biasa saja. Nggak usah bilang nggak pernah, itu biasa Mas. Marah sama ibu bukan karena kebencian loh ya, karena kebencian nggak boleh. Jadi Mas Zawir pernah marah kepada adik. Nah, kan adik disayangi. Mas Zawir juga pernah marah sama orang yang Mas Zawir benci. Jadi marah kepada orang yang disayangi atau marah kepada orang yang dibenci, rasanya beda nggak? Beda. Jadi saya marah sama anak saya, beda sama-sama marah sama orang yang dulu misalnya pernah menyakiti saya. Nah, saya marah, sama-sama marah itu Mas. Tapi marahnya beda. Coba rasakan ini, atau ini teman-teman nih yang punya anak lebih dari satu. Coba rasakan. Sayangnya kepada anak pertama, sayangnya kepada anak kedua itu kan rasanya beda Mas. Bukan mau membanding-bandingkan, tidak. Semua disayangi, tetapi rasa sayang itu beda. Rasanya. Nah itu ya, artinya perasaan pun berlapis. Jadi tubuh berlapis-lapis, pikiran berlapis-lapis, apalagi Mas, emosi berlapis-lapis, bahkan rasa aku pun berlapis-lapis. Nah kalau rasa aku berlapis itu nanti bisa di gini. Coba Mas Zawir ya. Mas Zawir bilang tetanggaku, tetangga jauh Mas. Tetangga yang nggak terlalu kenal gitu loh. Nah, pernah ada ya? Ada. Nah rasa akunya kan begitu, ada rasanya kan. Tetanggaku, waktu ngomong gitu loh. Kan akunya nggak terlalu padat, betul nggak? Ya karena orang lain kan. Nah sekarang coba misanan atau sepupuku agak padat ya. Rasa akunya kan lebih lebih padat. Lalu adikku lebih padat nggak? Lebih padat. Nah, nanti anakku lebih padat lagi Mas. Jadi rasa aku pun itu bisa berlapis-lapis, dan bisa itu tadi lapisannya bisa lapisan linear seperti yang baru saya beri contoh, atau lapisan seperti tadi, lapisan kedalaman. Jadi Mas Zawir waktu melek bisa bilang aku, waktu tidur akunya nggak terasa, tetapi masih ada aku yang tahu bahwa Mas Zawir tidur. Nah itu aku lapisan kedalaman. Nah, wah jadi rumit Pak Mustamir. Iya, makanya kalau ngomong ilmu rumit. Kalau nggak rumit prakteknya. Udah tiap hari latihan zikir nafas itu kalau. Nah, tapi saya ini memberi ruang kepada yang pengen rumit. Nah, yang pengen rumit silahkan. Ya, kita bisa ngobrol banyak. Ya, kalau yang kepengen rumit. Nah, ini yang kelima Mas Ferry ya, hakikat diri sejati. Jadi sebenarnya yang namanya zikir nafas, mengapa zikir nafas? Apa judulnya zikir nafas itu apa? Panduan praktis zikir nafas, zikir yang akan mengubah hidupmu ya. Itu kan sebenarnya di situ. Mengubahnya di mana zikir nafas itu? Yaitu pelampuan terhadap diri. Ketika diri terlampaui, masalah akan diambil alih oleh yang memberi masalah. Nah, akan dimalih oleh Sang Maha Mutlak gitu ya Mas. Lalu yang keenam, nah sekarang mau mengakses energi ilahiyah itu gimana sih? Melampaui itu gini. Ini memang nanti akan menjadi paradok-paradok yang seringkali di pikiran kita jadi bingung kalau nggak praktek Mas. Ya, jadi gini. Kan orang itu datang mau zikir nafas. Ini paradoknya ya. Ini perhatikan betul nih. Orang mau zikir nafas karena punya masalah kan. Misalnya punya masalah sama anak. Lalu wah kok saya lihat tasawuf Indonesia. Lalu dia ingin latihan zikir nafas untuk menyelesaikan masalah. Berarti startnya dari mana Mas? Ingin ketakutan. Iya, keinginan. Iya, kan startnya berarti keinginan menyelesaikan masalah. Iya. Dengan bunga-bunga emosi yang banyak kan. Emosi ketakutan. Berarti dia masuk ke zikir nafas. Itu kan awalnya sudah egoistik. Egois keliru Mas Jane. Nah, ini loh, ini ingat lah ya. Itu sudah keliru.
Berarti dari awal ini sudah niatnya bukan lillahi ta'ala. Tetapi mau nggak mau begitu, Mas. Mau nggak mau gitu ya? Ya diakui aja ya. Ya diakui aja. Nah, makanya cara melampauinya itu diakui. Jadi nggak usah memaksa diri gini loh. Misalnya gini kan banyak teman tuh memaksa diri. Saya pengen ikhlas Ustaz. Saya pengen ikhlas. Dia itu sebenarnya pengen ikhlas karena merasakan bahwa ketidakikhlasan itu nggak enak. Jadi sebenarnya pengen ikhlas itu pelarian dari. Jadi pengen ikhlasnya itu muncul dari kemarahan, muncul dari kejengkelan, muncul dari iri dengki. Bisa dari iri dengki karena dia merasakan iri dengki itu rasanya nggak enak. Akhirnya dia pengen ikhlas. Berarti dia itu pengen ikhlas. Itu kan munculnya dari emosi negatif. Itu sudah keliru lagi. Loh, jadi keliru kabeh nanti ini. Ini paradok-paradoknya ya. Nah terus gimana Ustaz? Memang pada akhirnya itu ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah berilah saya jalan, beri saya itu. Nanti akhirnya ngono Mas. Jadi gini, bingung itu penting. Makanya kemarin saya apa itu Mas di grup 21 hari ya. Kan saya bilang terima bingungmu, terima apa namanya sensasi tubuh ketika bingung itu kan itu maksudnya apa? Memang sebenarnya ego kita tuh ya bulat-bulat kayak gitu tuh sebenarnya. Tetapi bulat ego itu penting sehingga kita bingung, kalau sudah bingung menyerah ya. Nah kalau sudah menyerah baru Allah itu nanti memberi hidayah. Tapi nek saya merasa bisa itu kan jadi repot ya. Nah ini tak bilangin repotnya. Ini saya bicara dakoiknya Mas. Dakoik itu kelembutannya. Ya, jadi kelembutannya gitu Mas ya. Satu, orang kepengen dikir nafas karena punya masalah. Ya, lalu dia ikut dikir nafas. Berarti dia ingin dikir nafas sebenarnya bukan demi Allah. Dia ikut dikir nafas karena punya masalah. Diakui kalau begitu, ya diakui. Atau ada orang dikir nafas karena emosi. Karena nggak kebahagia, akhirnya dia pengen ikhlas loh. Saya ini loh, itu biasanya begini Mas, itu kelihatan ya. Jadi orang itu gerak dari ego itu kelihatan. Kelihatannya dia ngotot. Jadi misalnya gini, ada orang itu WA saya ini, saya kok nggak bisa-bisa ya. Saya sudah lakukan semua ya. Ya saya sudah gini, itu ngotot kan. Ngotot. Itu berarti dari ego. Jadi sebenarnya dia itu pengen ikhlas, bukan pengen ikhlas sebenarnya. Dia ingin lari dari kemarahannya. Dia sebenarnya nggak nerima. Dia ingin lari dari kejengkelannya atau dia ingin lari dari masalahnya. Sebenarnya menerima nggak sih orang kayak gitu? Ya enggak lah. Kan enggak. Ya paradoks. Ya paradoks. Muter lagi. Berarti nggak boleh Ustaz. Nah itu pertanyaan keliru lagi. Boleh akui aja. Diakui lah. Masalahnya kita nggak mau ngakui. Terus ngotot terus gitu loh. Enggak Ustaz. Saya itu pengen ikhlas beneran loh. Kan ngotot kan. Nah, sudah biasanya saya terus diem aja. Karena kalau begitu sudah nggak bisa verbal sudah nggak bisa Mas. Jadi terus ya akhirnya itu nggak ketok Mas. Tapi dungo itu ratok loh. Ya makanya terus gimana Mas? Makanya kemarin kan tak kasih ciri kan. Sudah upload ya? Belum lah Mas ya? Tak kasih ciri itu loh yang besok ya? Besok. Nah, yang itu loh. Orang kalau ciri-ciri orang masih bisa dinasehati itu kalau ya, nafasnya begini. Betul kemarin kan Mas ini kan Oh ya. Berarti gini. Jadi kalau orang nafasnya itu begini, yang naik gini, buat nasihati verbal susah. Itu hanya bisanya vibrasi. Dan vibrasi kita harus pasif. Maksudnya yang memvibrasi juga nggak punya kehendak untuk mengubah. Karena kalau yang memvibrasi itu kehendaknya mengubah, ego lagi. Ya sama aja, nggak ada bedanya. Ya akhirnya wallahu a'lam. Akhirnya Allah itu yang maha bijaksana. Gitu terserah jenengan ya Allah. Akhirnya gitu nanti. Nah itu ya, jadi itu masuknya kita ke ruang energi sejati atau energi ilahiyah atau energi ruhaniyah adalah dengan niat. Energi ilahi tidak diakses dengan kecerdasan, melainkan dengan kemurnian niat. Pertolongan ilahi selalu bergantung pada kejernihan niat. Ya kalau di Nasuhul Ibad ada nasihat yang sangat indah, inna aunallahi biqadri niyati abdi. Jadi pertolongan Allah itu tergantung niat hambanya. Nah, padahal kita itu seringnya niat nggak bener, karena niat ingin lari, tidak mau menerima. Kadang-kadang ingin ikhlas saja karena lari kok. Nah itu paradok yang disebut dakoik, yang disebut kehalusan, yang disebut kerumitan dalam perjalanan seperti itu kan di situnya Mas. Padahal nanti rumusnya selalu sama, diterima, diakui terus diterima gitu.
Nggih, saya akui ya Allah, saya sebenarnya ingin menyembahmu karena saya takut terhadap masalah saya, karena saya ingin begini, udah diakui. Allah itu seneng Mas nek ngaku. Masalahnya kita itu nggak sering ngaku, masalahnya kita itu sering apa? Sering bergaya. Sering gaya ikhlas. Pura-pura ngaku. Ya, pura-pura ikhlas. Wah, ini saya udah ikhlas. Loh, tapi ambek bentak. Aku udah sabar kok. Aku sudah udah sabar kok. Itu kan sudah keliru sejak awal. Berarti sabarnya udah ya habis berarti ini. Ya, sudah ya bener berarti sabarnya habis. Ya. Nah, itulah yang saya sebenarnya menyampaikan seperti ini tidak maksud saya untuk membingungkan teman-teman ya, tapi memang perjalanan spiritual jika kita mengandalkan ego memang membingungkan. Maka yang paling penting sebenarnya adalah bukan apa namanya bukan ikhtiar melalui kepandaian kita, bukan ikhtiar melalui ilmu, tapi melalui kerendahan hati. Melalui kerendahan hati di hadapan Allah lah. Kalau di hadapan orang agak malu, wajar lah Mas ya. Rodo-rodo orang aku nggak apa-apa kalau di hadapan orang. Tapi di hadapan Allah itu kan rugi Mas. Nah, sampai orang aku di hadapan Allah niku memang Allah itu dihapusi. Kalau saya ngapusi Mas Jawir pura-pura bahagia, Mas Jawir percaya aja kan. Ya kan gampang tak hapusi. Apalagi tiap hari tak sugesti nek aku bahagia. Padahal Mas Jawir nggak tahu kan, mungkin ada hal yang menyedihkan. Yang menyedihkan yang saya nggak omong. Nah, tapi kalau di hadapan Allah ya rugi, di hadapan Allah nggak ngaku. Di hadapan Allah nggak ngaku itu rugi. Maka ngaku aja. Gitu ya. Jadi itu ya kalau secara fisik, kalau orang-orang terdekat kita itu gitu ya. Jadi kalau ada orang dapat masalah kok, orangnya napas dada, napas bau, ora usah mbok nasihati pakai ini. Sedongake wae. Tapi nek ndongake ya ora usah nganggo kepengin dia berubah. Ya saya sering bilang itu nasibnya dia aja udah. Dongake pun enggak. Dan itu ketok egois, Mas. Tetapi itu sebenarnya kepasrahan total. Iya kan? Yeah. Kita kan egois ya sudah itu karepe dhewe gitu. Nah, itu ketok egois, tapi sebenarnya itu kepasrahan total. Ya memang kabeh itu tergantung Allah. Maksudnya gitu loh. Jadi bukan terus kita itu membenci, jengkel, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa hidayah itu 100% ya dari Allah. Udah ya, saya kira demikian, nanti kita lanjutkan di poin 7 sampai 11. Ya, terima kasih Mas Jawir. Ya, terima kasih kalian semua di mana Anda berada. Selamat merayakan Idul Fitri. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.